الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baiklah, terima kasih pada Bapak Mualim atas paparan kajian yang telah disampaikan. Adapun kesimpulan si Bau MC kumpulan, ada beberapa kesimpulan, diantaranya kita dianjurkan atau diajarkan bagaimana cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin dari terbit fajar hingga terbitnya matahari. Terus yang kedua, diantaranya banyak zikir, salah satunya kalimat la ilaha illallah ino sita anjurang. Adapun juga metode-metode berzikir seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mualim, bagaimana dimulai dari bibir hati, terus mulai kepala menghadap ke kanan dengan kalimat la ilaha, kemudian kepala ke kiri dengan dihentakkan dengan illallah, dan kembali lagi ke bibir hati. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, si anjuran itu untuk bersanad dalam berzikir ini oleh guru. Ada ndak nekerwa nang kuntasi berzikir ditenda hikmah neno mau ita melihat naron wa nuron, yaitu api dan cahaya. Mungkin ino kesimpulan si Bu MC si kajian malam ini. Sekiranya arak jamaah si ingin bertanya, sila kami buka sesi tanya jawab. Dari media juga kami siap menampung jamaah sinina maupun jamaah si mama. Nah, waharak sikit ni Mas Adwan. Naga jamaah sinina harus narak sikit adena imbang emansipasi wanita. Sila ama Sadon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagus selalu jak dulang. Pertanyaannya terus sama pertanyaan. Ya, oke. Ya, sampai pendek dan mau itu pahala nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kedua jamaah sinina, sila atul. Nah, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naran wa nuran. Kadang manusia itu ada titik gugurnya, kadang dia ingat sama Allah, kadang dia lupa. Jadi gimana cara memanage bahwa kita itu benar-benar bisa tetap ingat sama Allah. Kasih abang bang sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan kedua dengan salah satu pemuda si jamaah sinina saudara Atul. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud nama manage ini tidak paham para manage loh kan? Ini mengatur, maksudnya ngatur waktu no. Jadi ada tidak salah paham ya kan memanage. Si ketelu sila. Ama sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian masalah yang kita masalah hati. Kadang-kadang ke putih ada barang bedang ini. Sebelum barang ini yang pendengaran yang bersuara ya. Kirina ke dalam Al-Quran atau hadis ada itu dari memiliki putih bedang itu bagus kepala ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad. Si terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz Ya. mengenai yang disinggung tadi mengenai tata cara atau salah satu cara untuk kita berzikir la ilaha illallah dari bibir hati sampai dari bibir hati. Itu ada itu. Izinkan saya kali ini bertanya dengan sebuah contoh di mana sebagai contohnya mungkin saudara saya ini Rizky Hamzah, dia kebiasaan setelah sholat subuh itu zikirnya 1000, zikir 1000 lah ya, setelah sholat subuh. Kemudian mendengar penjelasan Ustadz yang tadi, kebetulan zikirnya ini secara pelafalannya secara yang cepat. Kemudian setelah mendengar pemaparan dari Ustadz yang tadi, dari beberapa alim tadi, bahwa kalau bisa memang harus bisa, karena pelafalannya harus jelas kalimat la ilaha illallahnya. Kemudian ketika kalimat la ilaha illallahnya dihentakkan dan secara tidak langsung itu akan menghambat waktunya. Waktu dari saudara Rizky ini untuk yang tadinya 1000 mungkin bisa, apakah bisa di-manage atau dikurangi jumlah zikirnya menjadi 100 atau bagaimana? Mohon untuk penjelasan atau solusinya mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelam ini ada 4 pertanyaan. Sila, saya langsung ke Bapak Mu'alim. Jadi kalimat tahlil itu, ya, kalimat tahlil itu sudah jelas sudah. Ya. Afdalu dzikri, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Kan begitu dalam hadis itu. Ya. Yang pendengar kata imam, sini teman zikirno, ya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pada itai no, sebaik-baik zikir itu ketahuilah dialah kalimat la ilaha illallah. Itulah zikir yang paling afdal di antara begitu banyaknya kalimat zikir yang ada. Ya, ada yang zikir misalkan subhanallah, alhamdulillah, ya. Ada yang la haula wala quwwata illa billah, ada yang Allah, Allahu, 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 ada yang hu, ya. Nah, dari kesemuanya itu yang paling afdal kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Nah, nakane kalimat pelalah ini bila karena mau ini, ya. Nah, udah jelas berbeda jauh dari huruf-huruf rangkaian huruf kalimat tahlil itu, ya. Maka akan memberikan makna apa tidak? Yang nggak ada maknanya. Bahkan justru bisa menjadi pelecehan bagi Allah kalau begitu modelnya, ya. Nah, ini dia. Sehingga harus betul-betul lamun tahlil ini nenapeng, pedas, pandas huruf ini, ya. La ilaha illallah, ya. Ini kadang-kadang la ilaha illallah disebut kalimatnya sudah jelas, tapi karena durasinya terlalu cepat, akhirnya kelegot juga, ya. Ada yang mendengar illahnya aja yang kedengar illah, gitu kan, orang kasar dan sebagainya. Nah, itu dia, jadi harus jelas kalimat itu kalau ingin, ya, kalau ingin mendapatkan tujuan dari tahlil itu, ya. Makanya dikatakan dalam kitab Pelungguh niki, ya, jikalau engkau bertahlil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh masyayikh yang engkau ambil dari tarikat guru-guru kalian, maka engkau akan melihat apa? Ya, maka engkau akan menyaksikan la tara bihi naran wa nuran. Engkau akan mampu menyaksikan nar dan nur, api zikir dan cahaya zikir. Itu yang akan kalian rasakan, itu yang akan kalian saksikan, kata atau bahasa pengarang kitab niki. Nah, tentunya dengan syarat yang tadi itu.
Nana kelamun ngapal-ngapal janana ngarang-ngarang apalagi sampai merubah huruf dan sebagainya, ya biar sampai pengot bibir teh zikir tahlil ndak akan mendatangkan apa faidah, nggak akan mendatangkan hasil, ya. Jangankan nar saja kita tidak bisa gitu. Yang ada apa? Capek, ya. Capek, kesih, maka terus zikir, selesai dia tahlil, sariawan terus bibirnya kan, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah terus kayak gini modelnya. Nah ini dia. Jadi usahakan kalau berzikir itu ya sebutkan kalimat lafaznya dengan jelas. Nggih. Nah seperti itu. Nah berbicara tentang pahala tahlil kepada orang yang meninggal dunia itu nanti pembahasannya ya. Lain itu namanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang meninggal dunia. Nanti ranahnya itu ya. Nah lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kadang-kadang manusia itu futur, mengalami fase futur, ya, down, up, gitu ya. Kadang-kadang apa dalam Bluetooth? Hati kadang-kadang. Oh ya. Nyambungnya ke pertanyaan yang ketiga. Kadang-kadang tadi hati itu putih ya. Kadang-kadang bedang ya. Ya. Putih bedang. Black and white jadinya ya. Ini udah pelangi, coba ada pelangi. Ya. Rasta dia kan keren dia berwarna-warni. Ini enggak dua warnanya, kadang-kadang putih ya, kadang-kadang hitam ya. Nah, pada pekatuanan ini nih. Nah, kadang-kadang hati itu terpaut dengan Allah. Nggih. Nah, kadang-kadang lupa ya tipa sudah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sinya apa dengan girang beswal besen penanya. Ya. Nah, jadi ngumbe ini. Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah ya. Itulah mengapa kita ini disebut sebagai makhluk yang bernama insan. Bahasa Indonesianya manusia, ya. Manusia ini bahasa Arabnya insanun. Asal katanya apa? Nasia. Nasia itu artinya lupa. Ya girang pelupaan si aran manusia ini, ya ampun aranin ya aran insan. Balen lupa. Ya, bila sih ada kepeng bro, perasaanku juga nggak 10.000, paling 1 siu, sehingga ana pelupaan. Ya. Gimana pelupaan? Nah, karena dia sering lupa itulah disebut sebagai manusia atau insan. Nah, itu lumrah pada manusia terjadi. Ya. Nah, yang bahaya itu adalah ketika kita melupakan Allah dan tidak mau kembali mengingat Allah. Ini yang bahaya. Kenapa dia bahaya? Kalau kita memperlakukan diri kita seperti itu berarti kita menganggap Allah itu tidak ada. Itu berarti kita tidak butuh dengan Allah. Sementara semua fasilitas yang tersedia dalam kehidupan kita ini yang berikan adalah Allah. Ya. Maka sebesar apapun ujian yang kita temukan, yakinlah itu datangnya dari Allah. Kalau kita yakin setiap ujian yang berikan Allah, maka yakin pula yang akan menyelesaikannya juga Allah. Ya, ini dia. Jadi bagaimana kita agar jangan lupa kepada Allah, jangan kita terlalu sering lalai dalam mengingat Allah, ya kembalikan kesadaran kita. Ya, yang penasru pertama itu harus tahu dulu sei diri te. Kita ini siapa? Manusia. Manusia itu hamba. Tugas hamba menyembah kepada Allah. Ini dia. Kadang-kadang manusia itu ya lupa le diri. Nah, ya ampun ya lupa tipa Allah. Ya. Maka kenali diri dulu, baru kita akan mengenal Allah. Sehingga dikatakan dalam ilmu adab itu ya, man arafa nafsahu
Barang siapa yang mengenali dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenali Allah. Jadi terkenal dulu diri itu, aku ini manusia ini ciptaan Allah. Karena aku ciptaan Allah, maka aku berstatus sebagai seorang hamba atau panjak. Panjak ini tugasnya nyembah, beribadah kepada Allah. Nah, tahu tugas terus, lamun tuah tahu diri Nah, kebanyakan orang lupa akan dirinya, lupa akan statusnya. Ya penuh manusia mele ngadok dirinya merangkun Tuhan. Ya doang melen tepati. Ketika dia mendapatkan perintah, dia tidak mau melaksanakan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya Tuhan, memiliki kekuasaan. Ini dia. Padahal dirinya sama statusnya dengan makhluk yang lain, yaitu hamba. Nah ini dia. Maka ingat kembali lagi siapa diri kita. Ante teingat saya epente mano. Ya. Nah, jangan kita merubah status kita. Ini dia. Mohon maaf karena banyak kan seperti itu manusia nggih. Penuh dengan statusnya panjak, logo mele, bertingkah seperti Tuhan. Ya. Ini dia bahayanya. Jadi ante dende terkuat lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tadi itu kembali mengingat atau mengenal diri kita. Dan ketika kita tidak tenang di dalam diri kita, ingat Nabi firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau mau tenang itu dengan cara berzikir. Kalau mau tenang zikir, ingat Allah maksudnya. Ya. Bersoal-soal diri, aku kaca sebinianku umpamanya seperti itu. Ingat Allah. Yang mempertemukan aku dan istriku siapa? Allah. Aku pernah memohon kepada Allah, ya Allah, aku ini manusia biasa, panjak biasa, ya, yang tidak sama seperti engkau, memiliki kekuasaan dan kemauan untuk merubah segala sesuatu dan keinginannya. Sekarang aku serahkan segala macam bentuk urusan kepadamu, ya Allah, bantulah aku. Ya. Makanya jangan pernah lupa melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Saya tersakit, kadang-kadang gantungan kesembuhan tipe dokter keliru. Datang ke dokter itu hanya sebagai salah satu jalan, salah satu syarat untuk kita menggapai kesembuhan yang telah disiapkan oleh Allah itu. Jadi tetap penyembuhan itu saya Allah. Dokter hanya satu jalan. Begitu. Maka jangan lupa melibatkan Allah. Usaha rugi-rugi terus, kemungkinan kita kebanyakan lupa percaya diri akan ilmu kita, kepedean, skill berdagang. Aku kan keturunanku pedagang doang, selopun sing ini kacang, pasti ginku berhasil. Terlalu membanggakan diri, lupa kepada Allah, akhirnya Allah cuek kepada dirinya, diuji dengan kegagalan dan seterusnya. Itu dia. Ya, jadi dalam setiap permasalahan kita jangan lupa untuk melibatkan Allah, termasuk jodohku. Begitu ya. Karena yang nanya ini adalah dedare, jadi seperti itu kesana larinya. Serahkan semua, ya Allah, usiaku sudah bertambah, sekarang sudah 30 tahun, jodoh belum datang, bagaimana ya Allah? Aku juga pingin dong seperti yang lain. Udah serahin aja ke Allah. Ya. Yang nyiptakan saya Allah, yang ingin menjadikan saya jomblo Allah, ya mau-maunya Allah. Enggak dapat di dunia, nanti di akhirat kan top chart gitu ya. Udah beres masalah kayak gitu. Enggak ada galau-galau. Ya. Enggak ada kita menyalahkan takdir dan sebagainya. Begitu dia. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini kan Sahabatul Zamzami. Ini semeton te Muhammad Rizki Hamzah nih. Biasanya beliau itu kalau ba'da subuh itu zikirnya 1000, Masya Allah, 1000. Maka ia minum pengajian kelam Senin. Tahu ana metode zikir
dia mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana cara berzikir, cara bertahlil sesuai dengan arahan atau ajaran dari masyayikh-masyayikh. Akhirnya dia merubah metode zikirnya. Nah, karena dia mengikuti atau mencontoh metode zikir yang telah didengarkan ya pengajian kadang sana ini, akhirnya durasi waktunya penuh besangna. Si mulana setengah jam bau ya zikir 2 yu, neka gara-gara ya ada yang kena zikir 100. Ya. Kadang-kadang zaman 100 nultul ya 10 anu berhari terus. Ya. Ngombe sing ini model ini ya anda apa-apa, kan perlu riyadhah. Riyadhah itu tapi maknanya latihan. Ya. Untuk membiasakan diri itu perlu latihan. Latihan, tidak apa-apa. Ya, untuk mendapatkan yang tadi itu, daripada kita cepat-cepat ya tapi tidak akurat, lebih baik ya pelan tapi selamat begitu ya. Nah, kalau dalam masalah zikir nggak bisa kita gunakan cepat-tepat itu ya. Akhirnya kan istilah orang cepat tepat gitu, wahana jelap tepat sasaran. Nah, kalau masalah zikir betul harus sungguh-sungguh, nggak bisa selontek-selontean ya. Betul-betul fokus ya. Jadi hadirkan sendiri teman zikir, hadirkan bahwa saat ini sekarang saya sudah menghadap kiblat, saya sedang berhadapan dengan Allah. Allah menyaksikan jasad saya, Allah menyaksikan hati saya, sehingga tulus lidah mengucapkan la ilaha, hati mengeluarkan segala macam bentuk penghambaan kepada makhluk selain Allah. Lisan mengucapkan kalimat illallah, menghujam di hati sanubari kita kekuasaan ilah, Rabb, Tuhan yang hanya layak disembah itu, yang disembah itu hanyalah Allah. Sehingga seolah-olah masuk itu cahaya Allah itu ke dalam hati kita. Nah, begitu. Deh, wallahu taala a'lam.